sambil menunggu jamaah yang lain datang sebelum kajian dimulai, silakan bagi jamaah yang masih di luar untuk memasuki ruang kajian. Ruang kajian akan segera kita mulai. Baik, langsung saja kajian akan segera kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas karunia-Nya kita bisa sama-sama berkumpul dalam rangka thalabul ilmi serta kita bisa bersilaturahim bertatap muka di majelis yang mulia ini dalam keadaan aman amanah dan sehat walafiat insyaallah. Mudah-mudahan setiap langkah kita bisa membuahkan pahala bagi kita semua. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, teman-teman semua yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, malam ini kita kembali bisa bertemu lagi untuk melanjutkan kajian kitab Tarbiyatul Aulad, yaitu mendidik anak-anak. Ya. Kita sudah memasuki bagian terakhir, bagian ketiga, yaitu bagian metode pendidikan anak yang efektif seperti apa. Setelah di bagian kedua kemarin kita bahas tentang apa yang diajarkan. Masih ingat ajar apa? Apa yang menjadi tanggung jawab orang tua? Satu, mendidik apanya? Mendidik iman dulu. Dua, akhlak. Tiga, intelektual, kecerdasan, kognitif. Empat, jasmani, sehat. Lima, rupa. Lima, sosial. Enam, seksual. Bagaimana kita sebagai orang tua punya kewajiban untuk mendidik hal-hal tadi. Nah, untuk memasukkan hal-hal tadi, 6 hal tadi, agar sampai kepada anak, itu butuh metode.
butuh cara agar anak kita paham akidah gimana, paham akhlak yang baik bagaimana. Jangan dipahami bahwa orang itu hidup sudah ada aturan, sudah jalan masing-masing. Tidak, butuh adanya pendidikan. Ya, apalagi bab akhlak ya, moral ya, yang sudah mulai hilang di zaman tengah-tengah zaman seperti ini. Sudah lagi bermoral bagaimana kepada orang tua, kepada guru, kepada teman sebaya, banyak. Secara singkat, metode mendidik anak yang efektif ada 5. Nanti kita bahas rinciannya. Yang pertama adalah pendidikan dengan memberikan contoh yang baik, uswah hasanah, teladani. Pertama itu. Maka kalau kita melihat ada anak kok tidak baik, itu hal pertama adalah orang tuanya. Pasti nggak baik juga. Minimal contoh yang tidak baik dilakukannya. Makanya betul dalam memilih pasangan itu kan ada bibit, bobot. Bibit itu penting karena buah tidak akan jatuh dari pohonnya. Akan dekat-dekat situlah, akan menyesuaikan. Kebiasaan seperti itu. Maka orang tua harus ngecek bagaimana dia anaknya. Itu contoh. Nah, ini yang paling berat di antara 5 hal. Maka artinya mendidik anak itu adalah memantaskan diri untuk ditiru. Itu yang paling berat, Pak. Jadi kalau kita bahas cara mendidik anak adalah bagaimana kita memantaskan diri layak untuk ditiru. Coba sekarang kita ngaca dulu lah, masing-masing introspeksi. Kita termasuk orang yang pantas ditiru enggak? Karena kalau kita ingin melihat siapa kita, lihatlah anak kita. Bahkan naik lagi, siapakah kita, bagaimana siswa-siswi saya. Ya, karena orang yang punya pengaruh di sebuah tempat, itulah yang menjadi ukuran. Di siapa dia, bagaimana santri saya. Nah begitu, Pak. Siapa saya, bagaimana anak saya. Maka ketika ada anak nggak baik, nakal bahasa kitanya itu, berarti siapa yang harus disalahkan pertama? Ya, mencontohkan seperti apa. Pertama itu. Ini kita bahas. Yang kedua adalah membangun kebiasaan, habit, dibiasakan. Ya, kebiasaan yang baik-baik. Untuk sampai biasa itu butuh continue, butuh istiqomah. Jadi nyuruh anak untuk sholat itu nggak cukup sekali, Pak. Tiap waktu pokoknya bangun sholat, ayo sholat terus sampai terbentuk sebuah kebiasaan tanpa sadar. Yang ketiga, pendidikan dengan teguran yang bijaksana. Teguran, ditegur dulu. Tapi bijaksana. Bijaksana itu apa sih? Bijak itu kan dalam bahasa Islam, bahasa Quran itu kan hikmah. Bijak sana itu hikmah. Hikmah itu berarti melihat sisi lain, melihat dengan sisi objektif, bukan subjektif. Pahami ya? Hikmah itu berarti, bijaksana itu berarti memandang anak dari anak itu sendiri, bukan dari diri kita. Maka kesalahan yang sering muncul dari orang tua adalah orang tua memandang anak itu seperti orang tua, cuma makhluk kecil gitu ya. Jadi orang tua yang kecil, sehingga ambisiusnya orang tua kepada anak itu berlebihan. Jadi melihat bahwa anaknya harus seperti ini. Artinya coba bijaksana. Kenakalan anak tidak mesti karena pengen nakal, Pak. Nakalnya anak itu terkadang hanya sebuah efek dari ketidakpuasan dengan orang tua. Ya, kondisi hati yang nggak nyaman dengan teman-temannya, kondisi yang nggak nyaman dengan saudaranya, itu yang membuat dia tidak nyaman, Pak. Ada lagi hal sepele. Ada seorang anak yang nakal luar biasa di usia muda, dia di usia 30 tahun loh. Itu nakal betul, miras, judi, macam-macam. Ternyata kalau dilihat secara subjektif kita, dia salah nggak?
Dia salah nggak? Dia baik nggak? Tidak. Tapi secara objektif, ketika saya dalami, oh ternyata kenakalan itu hanyalah efek kekecewaan kepada ayahnya dan kekecewaan kepada sekitarnya. Kenapa? Ternyata dia seorang anak dari keluarga yang priai gitulah, yang punya nama. Akhirnya si orang-orang sekitarnya, si keluarga besarnya itu mendesak dia untuk seperti bapaknya, dibanding-bandingkan terus dengan orang tuanya. Terus dipaksa, kamu tuh harus begini begitu, kamu tuh anak orang alim loh, gitu. Sehingga dia itu tertekan dalam kondisi itu, dia baik tertekan, sehingga dia mengambil jalan putus asa. Dia nggak mampu untuk seperti ayahnya, sehingga dia putus asa, usah tak balik tak nakal sekalian, begitu. Maka pentingnya teguran yang bijaksana, berarti memahami psikis anak, bagaimana kondisi kejiwaan anak itu ketika dia berbuat salah itu ngapain. Ya, jadi coba orang tua banyak mendengar anaknya. Kenapa begini, kenapa begitu? Karena terkadang anak itu nggak niat salah, mungkin ada sebuah alasan saja. Bagi saya misalkan begini, bagi saya penanganan bullying di lembaga pendidikan itu kalau sikap saya tidak hanya menghukum yang membuli, ya. Tapi justru yang pertama adalah bagaimana yang dibully ini yang harus ditangani. Karena secara alami manusia tidak mungkin menyakiti kalau tidak dimulai. Apa mulainya? Di mana kok dibully? Masalah di mana? Ya. Jadi ada sebuah sebab muncul akibat. Kenapa kok teman-temannya membenci dia? Dia salah apa? Dia kenapa? Itu dulu diteliti. Kok ada memang dia anak baik misalkan, baru tangani yang membuli itu gimana, terus sikapi dengan bijaksana. Ya terkadang penanganan dengan arogan, emosional itu membuat justru yang membuli semakin menjadi. Kalau di pondokan kita dipanggil siapa yang membuli, sidang keras, akhirnya dia makin benci dengan yang dibully itu, makin musuh sekalian jadinya. Dan itu nggak main-main, sampai resepnya sampai tua, sampai dewasa, sampai keluar sekolah, bahkan ada pembunuhan, dendam. Nah, yang keempat juga penting, pendidikan dengan pengamatan. Diamati dulu, ini sama dengan sebelumnya, diperkuat di sini, diamati. Yang kelima adalah hukuman yang tepat. Islam tidak melarang ada hukuman itu ada. Bahkan Nabi sebut dengan pukulan. Kalau istri nusyuz itu kan fadribuhun wahjuruhunna fil madaji, kan wahjuruhunna fil madaji wadribuhun. Istri yang membangkang ada ancaman dipukul, begitu. Ya. Jadi hukuman itu ada. Maka Islam ada pidana potong tangan, hukum mati, begitu. Itu sebagai bentuk pendidikan. Nah pada malam ini kita membahas yang pertama dulu, yaitu pendidikan dengan memberikan teori yang baik, teladan yang baik. Tentang teladan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih dikenal dengan teladan yang baik dibanding guru yang baik. Ya. Nabi Muhammad lebih dikenal dengan uswatun hasanah dibanding sebagai seorang mu'alim, seorang guru. Kenapa? Karena beliau lebih cenderung mencontohkan sebelum mengajarkan. Maka laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, contoh yang baik. Ya. Untuk itu, untuk agar kita bisa bagaimana mendidik anak kita, coba kita melihat bagaimana Rasul mencontohkan. Ini cara bagaimana kita mencontohkan anak-anak kita. Contoh ini, Nabi Muhammad itu orang yang tekun ibadah. Saking tekunnya, termasuk hadis yang terkenal ya, yaitu kakinya bengkak. Kaki beliau itu bengkak. Coba, kalau sholatnya sampai kaki bengkak, itu kira-kira kalau mau ngajak tahajud enak nggak rasanya? Nggak enak, udah ngelakoni Pak. Tapi gimana nggak pernah ngelakuin terus nyuruh? Contoh pun nggak ada, ya gitu. Itu Rasulullah diantaranya mencontohkan dulu.
Kemudian kita lihat bagaimana Rasul itu menanamkan jiwa kedermawanan dan kezuhudan pertama, teladannya. Dermawan, zuhud, rendah hati, kesabaran, kekuatan, keberanian, dan kebijaksanaan. Kita lanjut ini. Kedermawanan terlebih dahulu. Beliau tidak segan untuk memberikan kepada fakir miskin, bahkan non-muslim pun disantuninya. Kisah yang sangat terkenal seorang simbah Yahudi, nenek-nenek Yahudi itu yang Nabi suapi tiap pagi itu. Maka untuk masalah kedermawanan, bagaimana kita sebagai orang tua mencontohkan kepada anak gemar sedekah, membantu orang lain yang susah, itu anak harus melihat. Jadi bukan untuk pamer, tapi untuk anak biar melihat, ini loh bapakmu seperti ini hari-harinya. Kemudian juga kezuhudan. Zuhud apa sih zuhud? Apa itu zuhud sebenarnya? Terkadang ini salah maknai zuhud juga repot nih. Kalau ada yang mengartikan zuhud itu berarti hidupnya sederhana, begitu ya. Coba gini, misalkan dengan melihat ada seorang kiai itu sugih kaya raya, orang alim, naik kalau datang itu naiknya Alphard, Pak. Dia zuhud nggak sih? Zuhud nggak sih? Karena terkadang kita itu memahaminya terlalu tekstual, kasat mata begitu. Persis kisah ketika Imam Syafi'i itu ngaji pertama kan dengan Imam Malik, ya, membahas kitab Al-Muwatta itu. Rampung ngaji dengan Imam Malik, Imam Syafi'i kemudian diarahkan oleh Imam Malik untuk berguru ke tempat lain. Sehingga kata Imam Malik, sama kamu belajar ke tempat lain, ke Kufah. Siapa itu? Ada namanya ulama yang sangat terkenal di sana, namanya Imam Asy-Syaibani, Abul Hasan Asy-Syaibani. Berangkatlah Imam Syafi'i ke sana. Sampai ke kota itu, nanya-nanya orang, di mana rumahnya Imam Asy-Syaibani? Diarahkan oleh seorang ke tempat itu. Dan dia takjub dengan rumahnya yang mewah, besar rumahnya. Kemudian masuk rumah itu emas bergelimangan. Emas itu di meja banyak, dinar dirham itu luar biasa. Di situ Imam Syafi'i itu kontras ya, artinya kok begini. Karena dulu itu ketika beliau ngaji sama Imam Malik itu sangat diajari untuk sederhana. Imam Malik itu orangnya sangat sederhana. Disitulah beliau kritis kepada Imam Asy-Syaibani. Sebelum ngaji tanya, Syekh, Pak Yai, kenapa kok Anda itu kaya raya seperti ini? Hubud dunia itu, pecinta dunia, numpuk harta begitu banyaknya. Apa kata Imam Asy-Syaibani? Kalau saya nggak boleh kaya, bagaimana kalau lebih baik harta ini saya kasihkan kepada orang-orang kafir saja? Orang ahli maksiat gimana? Bagus mana, Pak? Harta itu bagus di tangan orang baik, orang buruk. Baik. Karena al-malu sholeh yaitu rajulin sholeh. Yang namanya harta yang baik itu di tangan orang yang baik, manfaatnya banyak. Ya berarti yang benar mana nih? Imam Malik atau Imam Asy-Syaibani? Imam Malik cenderung untuk menarik diri dari segala kemewahan dunia. Beliau mampu untuk kaya raya, bisa aja. Tapi lebih milih untuk mundur. Seperti Umar bin Khattab. Umar itu pernah ngomong gini, kalau saya mau, saya menjadi orang kaya bisa. Apa dagang beliau? Tapi tidak, memilih untuk berjuang, memimpin negara tanpa gaji. Ya, gaji dikit kecil hari itu. Ya, Khalifah bin Khattab ya. Jadi itu hal yang pilihan sebenarnya. Tapi inti zuhud itu apa sih? Inti zuhud adalah memalingkan perhatian hati kita hanya kepada Allah, itu zuhud. Berpaling dari kelalaian dunia menuju kepada ingat Allah, itu zuhud. Berarti inti zuhud bukan di fisik, di punya harta atau tidak, tapi hati. Pecinta dunia, walaupun dia miskin, itulah namanya tidak zuhud. Pecinta akhirat, walaupun dia kaya,
Dia namanya zuhud. Coba kalau panjenengan pilih mana nih kira-kira? Kaya tapi nggak cinta dunia, atau miskin tapi cinta dunia? Atau ketika sudah miskin tapi nggak cinta dunia? Tiga berarti ya? Ya bagaimana tiga ini? Kaya nggak cinta dunia, miskin cinta dunia, atau miskin nggak cinta dunia? Apa itu berat, Pak? Kenapa berat? Karena Allah sampaikan innamal hayatud dunya la'imun wa lahwun wa tafakhurun. Di ayat yang lain disebut dengan istilah innamal mataul dunya, innamal hayatud dunya, kehidupan dunia itu wurur, mataul wurur, kesenangan yang menipu, melalaikan. Ya, melalaikan. Kira-kira bisa enggak duitnya banyak tapi ingat Allah? Bisa? Ali bin Abi Thalib di sebuah kisah yang cukup terkenal itu, dapat sore hari habis perang, itu Ali dikasih oleh Rasulullah itu emas segede kepala sapi. Berapa kilo itu emasnya? Itu hasil ghanimah rampasan perang. Ali dapat emas segede kepala sapi. Sore itu dikasih. Ya, pada asar itu. Tapi subuhnya ke masjid Ali bawa emas itu kembali, dikasih ke Baitul Mal. Rasul tanya, kenapa kok nggak kau pakai, manfaatkan? Ya Rasul, nggak mau. Kenapa? Sejak saya punya emas itu, asar ingatnya emas, maghrib emas, isya emas, bubar saya Rasul sholatnya, nggak jelas sholatnya. Ini bayangin ibu punya emas di rumah saon aja bu, ngaji nggak jenengan? Ngaji pun mungkin usah kerusuh, suwe temen ngaji nih, hilang beri itu gitu. Terus nggak usah jauh-jauh punya sendal bagus aja, harga 700.000 tuh sendalnya. Tenang nggak sholat? Tenang nggak sholatnya? Ya, tenang. Itulah dunia seperti itu. Jadi yang susah itu justru bagaimana men-setting hati, memanajemen hati agar hati itu lebih tidak mencintai dunia. Dunia di tangannya, dia kaya, tapi hatinya santai aja. Dari Allah semuanya. Nah, ini yang paling berat, itu kezuhudan. Nah, berarti orang tua harus ngajari anaknya bagaimana lebih fokus kepada Allah. Jadi harta di tangan, tapi hati di tangannya Allah. Nah, terkadang orang zuhud itu malah diberi kemudahan dunia, Pak. Ulangi ya, karena zuhud itu intinya mengejar siapa? Mengejar Allah. Itu intinya, mengejar Allah bagaimana saja dapat. Nah, seringkali untuk mengejar Allah tanpa sadar kita telah dapat dunia. Tanpa sadar loh ya. Saya pernah buat sebuah gambaran begini. Kalau meja ini adalah dunia, ya, ini dunia, dan vas bunga adalah akhirat. Terkadang orang yang mengejar vas bunga ini tanpa sadar dia telah naik meja ini. Bagi orang yang mengejar meja toh nggak naik vas bunga, melihat dia sudah hebat belum? Mencapai level itu hebat. Bagi dia hebat belum? Belum. Kenapa? Belum dapat vas bunganya. Terkadang orang Allah kayakan karena Allah tahu dia ingin ngejar Allah. Setiap orang itu Allah tahu wataknya, Mbak. Ada orang yang akan dekat dengan Allah dengan kesulitan, kemiskinan. Ada sebaliknya orang yang kalau dikasih kenikmatan dunia malah tambah baik, manfaatnya luar biasa. Nah, kita yang mana kira-kira nih? Tipe yang mana? Tipenya baik kalau disakiti dulu, atau baik kalau justru malah diberi? Cek aja masing-masing deh. Jangan bisa bangun malam jam 3 tahajud itu pas lagi banyak masalah atau lagi kepenak gitu? Ya masalah kan?
Berarti tipe-tipe kita tipe-tipe orang yang baik kalau masih masalah. Kalau begitu Allah akan kasih masalah terus. Makanya yang jadi masalah adalah hati kita sendiri. Bagaimana hati kita mengelola agar enggak terlalu cinta dengan dunia. Lebih mensikapi dengan lebih bersahaja. Nyaman sajalah, Allah yang ngasih semuanya. Allah yang ngatur semuanya. Kerja adalah ibadah. Begitu. Rezeki sudah ada yang mengatur. Itu nyaman di situ akhirnya. Ya, ini kezuhudan. Jadi inti zuhud bukan ada yang apa yang dia punya, tapi adalah apa isi hatinya. Maka kita nggak bisa menilai orang lain. Oh dia zuhud, dia tidak, itu nggak bisa. Ya, karena ada orang yang hidupnya seperti Imam Syaibani, itu pun zuhud di mata Allah, insya Allah. Ya. Itu kezuhudan, dermawanan. Sehingga kenapa di sini digabungkan antara zuhud dengan dermawan, itu digandingkan, Mbak. Orang yang tak punya apa-apa, dia bisa dermawan nggak? Dengan apa? Tenaga, pikiran, ide. Ya. Tapi bagaimana kalau dia punya harta yang banyak? Akan lebih bisa manfaat. Artinya begini, zuhud yang paling bagus itu adalah zuhud ketika kita dimudahkan rezekinya, tapi kita bisa bermanfaat ke orang lain. Ya, itu paling utama. Jadi kemudahan rezeki kita membuat orang lain jadi mudah. Dia tahu bahwa man yassara mu'siran yassarallah fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan orang lain, Allah yang susah, Allah akan mudahkan hidupnya di dunia dan akhiratnya. Ini yang pertama, bagaimana mendidik anak untuk dermawan dan zuhud. Tidak rakus dengan harta. Hilang ya sudah, gimana lagi, begitu. Ya. Nah, terus berarti gimana pas sekolah dengan anaknya? Dia punya apa? Dia bawa jajan apa dari rumah? Dia bawa apa? Bekal apa dari rumah? Terus dia berbagi nggak sama teman-temannya? Ya. Itu yang kedua, kerendahan hati. Yang kedua, kerendahan hati. Waqfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Rendahkan hatimu kepada orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Rendah hati itu mencangkup pertama adalah mengucap salam. Bagaimana rendah hati itu yang pertama nyalami, Pak. Jadi orang kalau pertama nyalami itu kan yang berarti paling merasa rendah dulu. Jadi Rasul begitu, menyalami dulu. Ya, rendah hati, ada sebuah hadis Nabi bersabda bahwa man tawaddu'a lillah rafa'ahullah. Siapa yang rendah hati karena Allah, Allah akan angkat derajatnya tinggi-tinggi. Semakin rendah hati, semakin akan tinggi derajatnya di mata Allah. Nah, bagaimana sikap orang tua nih mencontohkannya? Rendah hati, tidak jumawa, tidak merasa paling hebat. Ini yang kedua. Nah, ini butuh kebiasaan orang tua, butuh membiasakan terus. Tadi sikap kita, ucapan kita akan direkam oleh anak. Kok suka bangga, suka pamer ria, suka mengunggulkan diri, nah maka anak akan begitulah akhirnya. Ya. Kemudian kesabaran dan pemaaf. Yang ketiga, bagaimana sikap sabar kita kepada anak dan pemaaf. Kalau kita lihat, Mbak, khudil afwa wa'mul bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin. Kasihlah maaf, kasihlah pemaafan. Jadi sifat memaafkan itu sifat yang mulia, tapi berat sekali loh. Bagaimana kalau yang salah itu adalah orang yang pernah kita urusi hidupnya, kemudian dia itu membalas dengan ketidakbaikkan, dimaafkan nggak nih? Level kita kayaknya berat nih. Kenapa saya bilang level kita berat?
Karena level Abu Bakar As-Siddiq saja itu seorang paling mulia di dunia nomor 2 setelah Rasulullah beliau. Itu saja ketika kasus hadisul ifki, seingat kesahina ya, dulu pernah saya sampaikan di sini, kisah difitnahnya ibunda Aisyah, difitnah selingkuh dengan sahabat Sofwan bin Mu'attal gitu. Itu kan siapa yang menyebarkan info itu? Itu adalah masih keponakan atau siapa berarti? Kalau Aisyah manggilnya Ibnu Ammi, berarti anak dari pamanku, sepupu ya, sepupu. Berarti kalau bahkan kepada Sofwan siapanya? Ponakan berarti. Betul. Kalau anaknya manggilnya dia sepupu, berarti ayahnya manggilnya siapa? Aisyah bilang dia sepupu saya. Berarti Abu Bakar siapanya dong? Kepada anak itu. Paman ya berarti ya? Paman ya? Ya paman. Itu Abu Bakar itu orang yang mencukupi kebutuhan hari-harinya. Tiap hari diurusin terus. Nah kita bahasa ya sekolahkan, dikasih makan, jajan itu. Bayangkan orang yang memfitnah Aisyah adalah orang yang selama ini diurus oleh ayahnya Aisyah. Gimana perasaan seorang Abu Bakar Siddiq coba? Jengkel nggak? Luar biasa jengkelnya. Di situ Abu Bakar sudah mengucapkan bahwa saya tidak akan lagi bantu orang itu. Akhirnya turun ayat untuk menegurnya, maafkan saja. Nah ini pemaaf itu luar biasa. Tapi kita lihat dalam hukum Islam loh ya, itu memaafkan tuh hak yang didolimi. Adapun memilih jalur membalas itu boleh, gitu ya. Membalas itu boleh, maafkan itu baik. Membalas kejahatan orang itu boleh kata Allah. Ya. Memaafkan lebih baik. Ada kisah Sa'ad bin Abi Waqqas yang difitnah menjadi gubernur Kufah yang enggak baik, difitnah korupsi lah macam-macam lah fitnahnya itu. Itu beliau doa kepada Allah untuk orang yang memfitnah. Apa doanya? Allahumma til umroh, ya Allah panjangkan umurnya. Bagus ya itu doanya, bagus ya, panjang umur ya. Namun miskinkan dia, berat, sudah lama hidupnya terus miskin. Bahkan ada kalimat arid hubil fitan, dibuat gila Pak. Jadi saat itu mendoakannya telah semoga panjang umur, miskin dan gila. Itu boleh nggak sih doa begitu? Boleh. Jadi mendoakan orang lain yang dolimi kita, karena orangnya gede mungkin Pak. Kalau langsung kan bisa aja dia salah kita plek gantian langsung urusannya. Tapi kalau dia gede gimana? Kita nggak mampu kan untuk balasnya. Sehingga apa solusinya? Mendoakan keburukan itu dibolehkan. Itu hak kita. Makanya kata Nabi, faqatin tasara, siapa yang mendoakan orang yang zalim kepada dirinya dan dia doakan kejahatan, maka dia telah membela dirinya. Itu boleh, nggak salah gitu ya. Namun membalasnya harus timpal, jangan berlebihan ya. Dan kalau maafkan lebih baik ya. Sifat pemaaf inilah yang luar biasa berat bagi kita ya. Butuh lama waktunya, apalagi kalau yang nyakiti itu masalah menyakiti hati loh. Kalau kena tampar pipi, keinjak kaki, itu masih gampang lupa insya Allah. Tapi bagaimana kalau yang ketampar hati? Coba gimana memaafkannya? Berat. Nah ini butuh latihan dari kecil. Makanya coba gini, ini sabar dan pemaaf itu nanti akan lihat. Anak yang tunggal, tidak punya saudara, itu sering nggak semuanya, seringkali itu ketika gede itu egois, ya, nggak sabaran. Itu resiko Pak. Saya melihat ini Pak, santri saya kelas 8 itu banyak kan anak tunggal banyak kan. Yo berat didiknya, karena manja, egois, nggak sabaran begitu. Tapi kelas 7 itu rata bagus-bagus. Kenapa? Anak ketiga, anak kedua begitu. Ini ternyata
hidup dengan orang lain, untuk latihan mengalah dari kecil harusnya ada. Nah kalau anak tunggal kan nggak ada yang ngalah tuh, fokus kasih sayangnya dia semua dapat, apa yang dia mau semua dapat. Tapi ketika dia anak nomor 2, ketiga, itu kan dia harus berbagi itu, bagaimana sama kakaknya sama adiknya. Nah, ini bagaimana orang tua mengajarkannya ya, tentang kesabaran dan pemaaf ya. Makanya kalau anak kita itu mondok di mana, kuliah di mana, kemudian dia itu ada konflik sama temen, nah itu waktunya dia latih diri itu. Ya, bagi kami dimanapun akan tetap ada bulian, dimanapun. Jangan dianggap kalau pindah tempat nggak dibully, sama aja. Maka bagaimana sikap kita mensikapi bulian itu sebenarnya? Kesabaran, pemaaf, nggak cukup itu. Kalau hanya sabar, pemaaf, justru malah sering jadi korban terus-menerus. Nggak begitu. Jadi orang yang pemaaf, orang yang kesabaran, itu malah sering kali jadi objek, menjadi sasaran bulian. Sehingga yang keempat adalah bagaimana mendidik anak untuk kuat dan berani. Ini loh penting. Maksudnya apa? Berani itu ngomong, berani bicara. Jadi pernah ada kasus gini, Pak. Santri dibully sama temannya. Teman yang bully itu preman lah, yang preman pondok Pak ya. Teman pondok ya pasti. Itu dibilangin sama ustadznya. Jadi kalau kamu dibully lagi, balas saja. Dia penakut kok. Ini boleh nggak begitu, suruh balas? Kalau itu haknya yang direbut, ambil itu haknya. Maaf kan berarti kemudian dia nggak akan ngambil haknya. Contoh gini nih, kenapa ada perang Badar coba? Itu alasannya apa? Perang Badar itu kan sebenarnya alasannya karena Rasulullah itu ingin mencegah kafilah dagang Abu Sufyan kan? Kafilah dagang Abu Sufyan lewati Madinah itu pengen dicegat. Nih bahasa yang mau merampok butuh bahasa kitanya Pak. Kok Nabi ngerampok sih? Nggak ngerampok, itu hak kaum muslimin. Dulu ketika kaum muslimin muhajirin tinggal di Mekah, pindah ke Madinah, itu kan disita semua hartanya oleh Abu Sufyan. Termasuk sahabat yang cukup terkenal ya, atau bin Auf itu, yang udah siap bawa emasnya, kudanya, dicegat kalau mau Muhammad sono jalan kaki Mekah Madinah itu. Berarti Nabi hanya mengambil haknya kaum muslimin yang pernah dirampas saja, itu gantian, itu boleh, tidak ada masalah. Jadi kalau hak kita yang dirampas, hak harta kita, nama baik kita, kehormatan kita, itu boleh kita untuk merebut kembali, itu nggak ada masalah. Itu bukan berarti nggak pemaaf, ya. Itu hak saya begitu. Nah dari kecil coba anak kita diajari begitu. Misal si adik itu diintimidasi kakaknya, mainannya direbut kakaknya. Bagaimana sikap orang tua? Ambil, itu hak kamu, itu milik kamu. Kakaknya bilangin, jangan begitu sama adik. Jadi dulu tangan ini Pak. Ya, biasanya anak yang nggak berani, ya kurang berani, ketakutan gitu ya, kekhawatiran, itu biasanya dari kecil tuh ditindas, sehingga dia tidak ada memori, tidak ada tidak ada pengalaman untuk melawan tuh nggak ada. Dari kecil tuh dia hanya boleh mendengar, iya, nggak boleh menolak. Diktator orang tuanya. Maka tubuhnya penakut nanti biasanya, ya nggak berani. Padahal Rasul bersabda, al-mu'minul qawiyyu, mu'min yang kuat, ahabbu ilallah, khairun wa ahabbu ilallah, lebih baik dan lebih Allah cintai dibanding mu'min yang dhaif, yang lemah. Itu yang kedua. Jadi setelah anak itu sabar, kemudian kekuatan, keberanian, berani nolak, ini penting lagi. Kasus pelecehan seksual dan yang lainnya itu seringkali si anak tolak, nggak berani
menolak, tidak bisa ngomong tidak gitu loh. Maka jadilah dia korban. Nah kalau dia punya anak kok dia ngeyel, itu jangan salahin dulu. Itu bagus juga ngeyel tuh. Saya kok begini kritis gitu, saya ngeyel kritis. Ya enggak, iya terus. Kadang ada kan orang yang begitu ya bilangnya, oh anak saya tuh manutan kok, gampangan. Iya terus. Oh, itu malah bahaya loh Bapak Ibu. Resikonya ketika besok orang tua nggak ada, oh dia akan bingung tuh. Karena apa? Orang itu tidak akan mungkin mampu untuk menyenangkan semua orang. Sebuah konsekuensi bahwa setiap hidup kita dimanapun kita berada itu mesti kita ambil keputusan. Si A seneng tapi si B gak seneng, pasti ada, itu gak mungkin. Rasulullah jadi benci orang kok gitu ya. Nah, ini kadang-kadang ini pentingnya sikap cuek gitu loh. Cuek itu juga bagus loh sebenarnya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang yang beriman itu apa? Orang yang ketika diajak bicara orang yang jahil, yang bodoh, katakan assalamualaikum. Cuek aja. Di bahasanya apa? Anjing menggonggong kafilah. Jadi karena sudah cuek. Nah, orang yang terlalu ketakutan, kekhawatiran itu biasanya karena dari kecil tuh sikapnya bagaimana biar diterima oleh teman-temannya. Ya. Saya punya cerita ketika saya bawa anak saya ke pondok ke Jepara, Maulanya Putri ya, tak ajak ke sana mondok lah. Itu ketika mondok saya kan langsung ketemu mudirnya, ketemu kiainya. Beliau juga kiai saya. Ya dulu kiai saya jadi anak saya. Saya ke beliau pamitan sambil titip anak gitu. Itu beliau saya bilang apa tentang anak saya. Ya macam-macam sudah. Beliau kasih saya hadiah buku milik sendiri, catatan beliau, buku pengalaman ngurus santri gitu. Tak buka-buka ada bab bagus sekali, nasihat seorang mudir ya. Nak, para santriku, kamu jangan ikut-ikutan nakal hanya karena ingin ditemani teman yang lain. Ya, jangan ikutan nakal karena ingin punya teman. Karena seringkali sifat apa namanya? Sifat ini apa namanya sih? Yang ikut-ikutan itu? Hah? FOMO ya. Apa artinya FOMO itu? Apa bahasa FOMO itu bahasa sih? Itu kepanjangan atau gimana FOMO itu? FOMO itu kalau mau kondo kan jelas modal kolor doang ya. Mau kondo suami mau kondo begitu. Saya penasaran tuh apa arti FOMO itu. FOMO. Oh, itu Inggris, fear of missing out, ya, takut ketinggalan suatu. No, ternyata singkatnya FOMO, fear, takut of missing out ya. Ya ini takut untuk nggak diterima teman-temannya. Dia itu pokoknya bagaimana temannya diikuti agar ditemani. Ada kasus nih cerita ya, ini untuk anak kita juga biar paham nih. Jadi di dunia pondok itu ya ada aja kasusnya. Hampir sama ketika saya dulu mondok begitu. Ada orang yang mendominasi, gengnya lah, preman di pondok kita bahas, geng. Dia membuat sebuah kru, membuat sebuah grup. Adik kelas kumpulin rumah 4 orang, 5 orang. Oh dia jadi ketua, dia rajanya. Katanya gini, kita sepakat saling menolong. Bagus saja. Kita membuat sebuah tim untuk saling menolong. Ya, ternyata itu cuma cara dia untuk meras teman-temannya. Semua beli ilmi saya, kata dia. Uang pakai uang teman itu. Beli ilmi, makan mie sendiri dia. Tahu baju saya cuma dicuciin. Gitu. Ini apa sifat begini nih, hati-hati mensikapinya nih. Yang temannya yang disuruh-suruh itu gimana? Nggak mau nolak ya, capek juga kan disuruh terus. Apa kata si yang geng ini?
Oh, kamu telah ingkar janji sama saya. Kita sepakat untuk saya membantu loh, begitu. Ya coba ini keberanian, anak menolak, enggak, saya enggak mau. Dan khawatir saya sikap begini itu kita biasa sampai tua. Takut kehilangan teman sehingga kita ikutan dalam kejahatan teman itu. Ada begitu enggak? Ada ya. Dia harus nimbrung sama temannya, dia orang baik sebenarnya, tapi dia itu takut gak ada teman sehingga dia harus gak baik. Nah gini, yakin ya bahwa yang namanya hidup itu ada orang baik dan gak baik, dan seorang akan bersama dengan yang sesuai dengan isi hatinya. Orang yang Rasul dan kebijaksanaan dan lemah lembut dalam perang Hunain itu kan perang yang terjadi setelah Fatu Mekah itu 6 bulan setelah Fatu Mekah kira-kira. Hari itu perang Hunain itu perang yang cukup terkenal di Al-Quran, sampai sebut namanya. Id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Jadi bahwa ketika engkau ujub bangga dengan jumlah pasukanmu yang cukup banyak, ternyata pas perang Hunain itu seimbang, jumlah musuh dan kaum muslimin sama. Ini kan longko-longko, ini jarang-jarang kan, biasanya selalu sedikit jumlahnya. Lah kisah terjadi adalah ketika perang terjadi itu ternyata kalah kaum muslimin. Kocak-kacir pada mundur semuanya. Di situ Rasulullah bertahan di tengah-tengah kecamuk perang dan bersama kaum muhajirin. Artinya yang bisa istiqomah, yang setia ketika kondisi susah itu malah kaum muhajirin yang bersama Nabi bertahankan di situ, perang tetap berjalan sedikit tuh. Ketika kaum muhajirin dan Rasulullah yang berperang melawan semua pasukan kafir itu, akhirnya menang tuh. Orang-orang kafir mundur juga, kaum Hunain mundur juga, mulai menjauh, jadi terdesak mundur. Ketika terdesak mundur, tadi pasukan perang Nabi yang lari itu ngapain? Balik, dan menang kok. Balik, ngapain? Ambil ghanimah rampasan perang. Nabi bagikan semua rampasan perangnya, yang hari itu luar biasa besar dapatnya. Ada satu orang yang dapat satu ekor kambing. Satu orang per 100 begitu, bagi-bagi. Nabi bagikan semua ghanimah itu kepada sahabatnya. Tapi uniknya Nabi tidak memberikan kepada kaum Ansor. Bagaimana itu? Sahabat Ansor yang tadi itu membela Nabi ketika susah malah nggak dapat apa-apa. Tapi yang tadi pergi lari malah dikasih ghanimah. Coba gimana begini? Sehingga ada sahabat Ansor yang mewakili sahabat yang lain itu, beliau menemui Rasulullah untuk klarifikasi lah ya, untuk nanyakan, ya Rasul, engkau telah nyakiti hati kami yang tadi perang bertahan di sini demi engkau, kami yang menerima kaum muhajirin dari Mekah ke Madinah, kami urusi semuanya. Di saat engkau susah, kami yang selalu ada untuk dirimu ya Rasul. Kenapa kau senang kok kami tinggalkan? Begitu kira-kira, logikanya begitu ya gambarannya. Pas susah kami yang selalu ada, semuanya di sini. Ngumpul khusus teman Ansor semua. Nabi mengatakan begini, Raditum, apakah kalian ridho? Ridhokah kalian? Mereka saya kasih harta, ghanimah, dan kalian, aku kasih diriku untuk kalian. Kenapa sih? Karena perang Hunain tadi kan perang setelah Fatu Mekah. Atau Fatu Mekah ya? Perang penaklukan kota Mekah. Secara psikologis, kejiwaan Nabi kan senang dong pulang kampung. Ya, pasti senang dong pulang kampung. Ini rumahku di sini nih. Ya sahabat Ansor sudah kekhawatiran, jangan-jangan Nabi nggak mau balik ke Madinah nih habis ini. Tinggal di Mekah terus nih. Sudah dapat rumahnya sendiri gitu. Di situ Rasulullah merasakan seperti itu, gejolak di hati para sahabat begitu. Jadi kekhawatiran bahwa Rasul akan tinggal di Mekah. Akhirnya Rasul tadi, mereka aku kasih harta, engkau kasih diriku. Aku akan balik ke Madinah untuk kalian semuanya. Bersama kalian semua di sana sampai meninggal dunia. Rasulullah ya. Bagaimana coba kebijaksanaan seperti ini? Terkadang bijaksana itu tidak harus sama memberikannya. Tergantung dia siapa. Ya, terkadang si kakak yang lebih dewasa itu disuruh mengalah
dengan komunikasi yang baik tentunya, bukan dengan paksaan suruh mengalah. Ya, karena adiknya yang lebih mungkin harus ada dilebihkan di situ. Maka komunikasi yang baik tadi. Nah, Rasul bisa begini apa? Karena beliau hatinya sudah lengket dengan sahabat. Jadi kaum Ansor sudah terikat hati dengan Rasulullah. Ini yang lebih di situ. Ta'liful qulubnya ada bonding antara Nabi dengan para sahabat. Tuh, bijaksana dan lemah lembut. Terus teguran dan berprinsip ini, menegur itu harus, artinya salah ya tegur salah. Maka Rasulullah itu walaupun mencintai sahabatnya itu, tapi negur biasa aja. Coba kalau kita gimana Pak, bagaimana nggak sama teman dekat itu, salah dia gimana, tegur nggak? Bingung ya, pakai ya. Rasul itu begitu. Rasul itu kalau sudah melihat masalah hukum Allah, nggak ada pandang bulu itu. Dulu masih ingat ada kisah Rasul itu kan sangat mencintai sahabat siapa? Usamah bin Zaid. Itu kan cucu angkatnya Rasulullah, Usamah bin Zaid. Para sahabat tahu Usamah bin Zaid itu kalau sudah Nabi ketemu Usamah, udah masih senyum Rasulullah itu, bahagia. Nabi lagi sedih, lagi marah, ketemu Usamah bin Zaid, langsung hilang marahnya. Lah hari itu ada kasus pencurian yang mencuri orang yang terpandang, Pak, putri orang terpandang. Akhirnya bapaknya ini bilang ke Usamah untuk nego ke Rasulullah. Kan dia orang yang Usamah orang yang Rasul paling sayangi gitu. Tolong Usamah sampai ke Rasulullah bahwa untuk anak saya jangan dihukum potong tangan lah, saya malu begitu. Bener Usamah ke rumah Rasul untuk menyampaikannya. Lihat Nabi, tidak pandang bulu. Usamah pun dimarahi di situ, nggak bisa. Kalau Fatimah putri Muhammad yang mencuri, aku potong tangannya. Begitu. Inilah namanya keteguhan berprinsip. Hidupnya tidak terombang-ambing, ada prinsip yang dipegang. Orang yang nggak punya prinsip susah hidupnya, nggak konsisten, nggak continue. Hidupnya itu random ya, sana kemari, nggak fokus, yakin nggak jadi. Apapun itu, sebuah keahlian, profesi, nggak fokus, nggak jadi. Maka fokus yang satu titik. Ya, jangan kemaruk semua diambil, kayak bingung lah ya. Jadi nggak punya keteguhan dan nggak berprinsip. Ya. Dulu saya masih ingat diajari klien saya dulu, pelanggan saya itu. Ketika kondisi usaha saya goncang hari itu, saya udah pengen tutup aja, tak pindah. Gitu. Nggak sama, saya punya pelanggan, dia itu orangnya sama saya care banget, baik, kayak mau ngobrol, dia ahli bisnis orangnya. Dia bilang, jangan mas, meneman dah 3 tahun berjalan kan udah bagus ini. Ya adapun nggak laku apanya itu proses aja. Cek lagi bagaimana pelayanannya, marketing seperti apa, coba cek semua dulu. Begitu. Fokus, jangan kemana-mana. Saya betul tak lakukan, tak ikuti saran-saran beliau dan bagus ya, jadi juga akhirnya. Jadi semua hal itu butuh proses. Sebagai orang tua, ada masa-masa kita akan putus asa itu ngurus anak itu. Sebagai guru juga begitu. Sebagai pembisnis juga begitu. Semua tempat itu ada yang menjenuhkan. Ada titik jenuh situ yang kita nggak mampu lagi, pengennya keluar, pengennya pindah gitu. Nah ini kebiasaan, Pak. Contoh lihat, saya kalau ada teman-teman mondok terus dia gampang pindah tempat, yakin kelihatan akan tidak jadi orang hebat di depannya. Mondok sini nggak enak, pindah sana nggak enak, pindah sini nggak enak. Nah saya nggak mau begitu. Anak saya mau mana sini, yakin tapi selesai loh, selesai. Janji, ada masalah selesaikan, jangan tinggalkan. Kebiasaan punya masalah tinggalkan, itu sampai tua nanti akhirnya. Ada masalah, tinggal, pindah kerja. Masalah, tinggal, pindah mondok. Masalah, tinggal, pindah sekolah. Terus begitu aja, yakin. Jadi orang yang nggak maju ke depan. Kenapa? Tadi dimanapun ada masalah. Hadapi masalah, jangan dihindari. Berprinsip. Nah, ini coba kita lihat ya kondisi seperti ini. Bagaimana seorang yang nggak punya prinsip ini hidupnya nggak akan benar.
ya kesana kemari nggak jelas, ujung-ujungnya malah jatuh. Kenapa? Karena dia tidak punya pendirian yang teguh. Manakah prinsip saya? Ya. Jadi keteguhan dan prinsip. Selanjutnya adalah tentang keteguhan. Allah sampaikan dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddu 'alal kufari rahama bainahum. Bagaimana beliau saling mencintai sama muslim dan teguh dalam perjuangan. Ya, terakhir di bab ini, bab kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa bagaimana orang tua itu mencontohkan anaknya sebagai suri tauladan bagi anak-anaknya dalam hal apa saja. Pertama, bagaimana menjadi orang yang pantas diteladani dari sisi kedermawanan, kezuhudan, rendah hati, sabar pemaaf, kuat dan berani, bijaksana dan lemah lembut, dan punya prinsip teguh pendiriannya. Sudah punya semua Pak? 6 ya? Apa satu lagi? 1 dermawan dan zuhud, 2 rendah hati, 3 sabar dan pemaaf, 4 kuat dan berani, 5 bijaksana dan lemah lembut, 6 teguh dan berprinsip. Sudah punya semua sifat ini masing-masing kita? Orangnya zuhud, orangnya berani, pemaaf, ini rendah hati, kuat, ya, teguh berprinsip. Itu dulu nih Pak. Jadi coba ini dilatih dulu di diri kita masing-masing. Karena kita nggak mungkin menyuruh anak untuk punya 6 karakter ini kalau kita nggak punya 6 ini. Karena fakitu syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya apa-apa nggak bisa memberikan. Nggak bisa dia menyuruh anaknya berani. Bapaknya aja penakut. Ya, kuburan Melayu bapak ini. Ya, bagaimana berani? Ya, harus nampak berani. Itu selesai di poin pertama dari metode pendidikan dengan memberi contoh yang baik. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan lain tentang membangun kebiasaan, ya, yang baik. Ya, sekian kajian kita pada malam ini, sudah selesai. Ya, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Cukup ya? Cukup sekian kajian kita pada malam ini. Ditutup dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma kfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mahruman marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al bainana adawatan wa la husuman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.